Tak banyak yang tahu bahwa bek tengah andalan Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Santosa, dulunya adalah seorang pemain sayap yang lincah. Bahkan lebih mengejutkan, ia sempat menjadi penyerang dan gelandang serang sebelum akhirnya menjadi palang pintu kokoh di lini belakang Maung Bandung. Bagaimana bisa seseorang berpindah peran begitu drastis dan tetap bersinar? Inilah kisah langkah seorang pemain yang terus berkembang. Bukan karena ego, tapi karena komitmennya untuk berkontribusi dimanapun tim membutuhkan. Saat banyak pemain mati-matian mempertahankan posisi favoritnya, Dewa justru rela belajar dari nol untuk peran baru. Berkali-kali, hingga akhirnya ia nyaman menjadi stopper dan menjadi andalan Persib serta calon kuat langganan timnas. Di tengah kerasnya kompetisi sepak bola nasional, Dewangga tampil sebagai simbol ketekunan, fleksibilitas, dan semangat juang. Kisahnya bukan sekedar soal taktik atau posisi, tapi tentang bagaimana menjadi besar dengan tetap rendah hati. Siap menyelami bab demi bab perjalanannya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sesama bobotoh dan ikuti terus konten kami. Di sudut kota Semarang, seorang bocah berambut cepak mengejar bola dengan penuh semangat di tanah lapang. Namanya Alfeandra Dewangga Santosa. Sejak kecil, ia bukan hanya bermain bola karena hobi, tapi karena dorongan jiwa. Ia menyukai kebebasan saat menggiring bola di sisi lapangan, menyerang dari flank dengan kecepatan dan kelincahan yang membuat lawan kelimpungan. Dewa kecil memulai segalanya sebagai pemain sayap kanan. Ia bahkan kerap dipercaya sebagai penyerang utama dalam pertandingan antar kampung. Dulu saya suka sekali mencetak gol, kenangnya suatu kali. Rasanya seperti jadi pahlawan. Bakatnya tak hanya mencuri perhatian pelatih sekolah, tapi juga akademi sepak bola lokal. Ia sempat mengikuti berbagai turnamen usia dini di Jawa Tengah. Dan nama Dewangga pun mulai dikenal di kalangan pengamat muda. Di usia belasan, ia bergabung ke SSB Terang Bangsa Semarang. Disinilah titik awal pembentukan karakter bermainnya. Ia diasah menjadi pemain yang bukan hanya cepat, tapi juga cerdas membaca permainan. Namun saat itu tak ada yang menyangka bahwa peran aslinya di masa depan akan begitu berbeda. Salah satu pelatihnya saat itu, Coach Yudi, bahkan pernah berkata, kalau Dewa terus jadi winger, dia bisa seperti Irfan Bagdim. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Orang tua Dewa selalu mendukung apapun posisi yang dia mainkan. Yang penting, kamu nikmati prosesnya dan bantu tim menang, pesan ayahnya yang ia ingat sampai sekarang. Dukungan itulah yang menjadi fondasi kuat dalam perjalanan karirnya. Sebagai bocah yang tumbuh bersama bola, Dewa tak pernah tahu bahwa dirinya akan melewati peran-peran lain yang menantang. Namun yang pasti, sejak awal ia sudah menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal mencetak gol, tapi soal memahami permainan dan menjadi bagian penting dari kemenangan tim. Saat memasuki usia remaja, Dewangga diterima di PPLP atau Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Jawa Tengah. Disinilah kehidupan sepak bolanya berubah drastis. Ia datang sebagai winger penuh kepercayaan diri. Namun pelatih Kepara melihat sesuatu yang berbeda. Dalam latihan awal, Dewangga sering ditarik turun membantu pertahanan. Kecepatannya yang bagus dan visinya dalam membaca arah bola membuat sang pelatih penasaran, lalu mencoba eksperimen. Coba kamu main di bek kiri, kata pelatih padanya. Awalnya Dewa bingung, tapi ia tidak menolak. Disinilah babak baru dimulai. Butuh waktu bagi Dewangga menyesuaikan diri. Ia harus belajar cara bertahan, membaca pergerakan lawan, hingga timing tackle yang tepat. Tak jarang ia membuat kesalahan. Tapi bukannya menyerah, Dewa memilih belajar lebih keras. Ia mulai memperhatikan cara bermain bek profesional, menonton ulang pertandingan, dan meminta arahan khusus dari pelatih. Teman-temannya sempat meragukan perubahan posisi itu. Sayang banget, padahal lo bagus di depan, kata seorang rekan. Tapi Dewa tidak goyah. Ia mulai merasakan bahwa membantu tim mencegah kebobolan bisa sama berharganya dengan mencetak gol. Penampilan stabilnya sebagai bek kiri membuatnya mulai dilirik dalam beberapa kejuaraan pelajar. Ia pun semakin matang secara teknis dan mental. Tak hanya tangguh di lapangan, Dewa juga dikenal rendah hati dan disiplin di luar lapangan. Keputusan pelatih PPLP Jateng menempatkannya di lini belakang ternyata menjadi titik balik yang luar biasa. Ia tidak lagi terpaku pada posisi favorit,
tapi mulai memahami bahwa dalam sepak bola, yang utama adalah peran untuk tim. Perubahan ini mengajarkan satu hal penting pada Dewangga. Kenyamanan bukan datang dari kebiasaan, tapi dari ketulusan menerima peran dan menjalankannya dengan maksimal. Musim berikutnya di PPLP Jawa Tengah membuka lembaran baru dalam perjalanan karir Dewangga. Setelah cukup piawai bermain sebagai bek kiri dan stopper, pelatih memutuskan mencoba hal yang lebih menantang. Menempatkan Dewa di posisi gelandang serang, si pemegang peran nomor 10. Bagi sebagian pemain, ini adalah posisi impian, otak serangan tim, pengatur tempo, bahkan pengubah jalannya pertandingan. Namun, bagi Dewa, ini adalah tantangan yang benar-benar baru. Waktu itu saya sempat kaget, ucap Dewa dalam satu wawancara. Saya pikir saya sudah mulai nyaman jadi pemain bertahan, tapi pelatih melihat saya punya visi bermain yang bisa dimaksimalkan dari tengah. Latihan demi latihan ia jalani dengan fokus. Ia mulai belajar bagaimana bergerak di antara lini, menerima bola di bawah tekanan, hingga menyusun serangan secara terstruktur. Ia mempelajari video permainan para maestro seperti Mesut Ozil dan David Silva, mencoba memahami bagaimana mereka membaca ruang, menemukan celah, dan menciptakan peluang. Di beberapa laga uji coba, Dewangga menunjukkan potensi menjanjikan. Ia mencetak 1 gol cantik dan 2 assist dalam satu turnamen antar sekolah. Namun, seiring waktu, ia merasakan keganjilan. Meski menikmati tantangan di lini tengah, ia merasa kurang bebas. Ritme permainan yang cepat dan tekanan dari lawan membuatnya kurang leluasa mengekspresikan permainan. Sebagai pemain nomor 10, kamu harus selalu kreatif, punya ide setiap detik. Tapi saya merasa lebih nyaman membaca permainan dari belakang, bukan jadi poros utama di tengah. Jelasnya. Dewa mulai menyadari bahwa posisinya bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal naluri alami. Namun, ia tidak menganggap eksperimen ini sebagai kegagalan. Sebaliknya, ia merasa pengalaman bermain sebagai gelandang serang justru memperkaya cara pandangnya sebagai bek tengah. Ia jadi tahu bagaimana pola pikir penyerang, bagaimana playmaker mencari ruang, dan bagaimana memblokir jalur operan secara efektif. Musim berikutnya menjadi momentum peneguhan jati diri bagi Alfeandra Dewangga. Ia kembali diposisikan sebagai bek tengah, dan kali ini bukan sekadar percobaan. Ini adalah posisi tetap. Disinilah ia merasa benar-benar berada di tempat yang tepat, seolah seluruh potensi dan insting alaminya menemukan rumah. Pelatih utama PPLP Jawa Tengah saat itu pun menegaskan keputusannya. Dewa bukan hanya kuat di fisik, dia punya leadership dan ketenangan yang langka untuk anak seusianya, ujar sang pelatih. Dan, benar saja, sejak itu performa Dewangga makin konsisten dan berpengaruh di lini pertahanan. Ia menjadi komando di barisan belakang. Bukan saja bertahan, Dewa juga memulai banyak serangan dari belakang, berani membawa bola, dan mengatur garis tekanan tim. Ketenangannya dalam mengontrol tempo serta keberaniannya saat duel udara membuatnya semakin menonjol. Ia mulai disebut-sebut sebagai bek tengah masa depan Indonesia oleh beberapa pengamat sepak bola muda. Dalam turnamen nasional antar PPLP, Dewa tampil sebagai pilar utama pertahanan timnya. Ia mencatatkan rata-rata 2 tackle bersih per pertandingan, beberapa clearance penting, dan 1 assist dari umpan panjang yang akurat. Ia bahkan ditunjuk sebagai kapten tim di laga semifinal, sebuah penghargaan yang menunjukkan pengakuan terhadap kematangannya. Namun, bukan statistik saja yang membuat Dewangga menonjol. Cara ia mengaturkan setimnya, menenangkan pemain yang panik, serta memberikan instruksi dengan tenang menjadi kualitas pemimpin yang tak terlihat di angka. Ia mulai dikenal bukan hanya karena fisiknya, tapi juga karena kepribadiannya. Posisi ini membuat saya bisa melihat semuanya. Saya merasa seperti punya kendali, bisa bantu teman-teman, dan bisa mengarahkan tim. Katanya dalam wawancara di sela-sela turnamen. Ia sadar menjadi bek tengah bukan hanya soal menjaga gawang, tapi soal menjadi pondasi stabil tim. Dari sini, perjalanan besarnya pun mulai menapaki dunia profesional. Langkah besar Alfeandra Dewangga menuju dunia profesional dimulai saat ia lulus dari pembinaan PPLP Jawa Tengah. Setelah penampilan apik di ajang nasional, sejumlah klub mulai melirik kemampuannya.
Nama Dewa semakin sering diperbincangkan oleh pencari bakat, hingga akhirnya ia direkrut PSIS Semarang, klub kampung halamannya yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Bergabung dengan PSIS bukan sekedar kebanggaan, tapi juga tantangan. Di usia yang masih sangat muda, ia harus bersaing dengan para pemain senior dan asing. Namun, Dewa tidak gentar. Ia menjadikan masa adaptasi sebagai proses belajar. Hari demi hari, ia memaksimalkan latihan dan terus menyerap ilmu dari pemain-pemain berpengalaman di tim. Debutnya di Liga 1 datang dengan penuh tekanan, namun Dewa menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Ia tampil lugas, disiplin, dan tidak ragu melakukan intervensi penting. Penampilannya langsung mencuri perhatian publik. Meskipun PSIS belum menjadi tim unggulan saat itu, kehadiran Dewa di lini belakang membawa stabilitas yang mereka butuhkan. Di musim pertamanya, ia mencatatkan sejumlah penampilan sebagai starter dan menjadi salah satu pemain muda dengan menit bermain terbanyak. Ia berhasil mencetak 1 gol dari situasi bola mati dan beberapa kali menjadi man of the match. Performa konsistennya menjadikan namanya masuk dalam radar Timnas U19, kemudian berlanjut ke Timnas U23. Bagi Dewa, setiap pertandingan adalah ruang ujian dan pembuktian. Ia sadar betul bahwa di level ini, tekanan lebih besar dan ekspektasi publik lebih tinggi. Tapi ketenangannya saat membaca arah serangan lawan, kecerdikan dalam mengambil posisi, serta kemampuannya dalam duel udara membuatnya tetap menonjol. Selama beberapa musim di PSIS, Dewa terus berkembang menjadi pemain komplit. Ia tak hanya menjadi andalan di lini belakang, tapi juga menjadi pemain yang dihormati oleh rekan-rekannya karena kedewasaannya dalam bersikap di dalam dan luar lapangan. Perjalanan ini membuka banyak pintu bagi Dewa. Tawaran dari klub-klub besar pun mulai berdatangan. Namun ia memilih untuk menunggu waktu yang tepat dan mencari klub yang sejalan dengan visi karirnya. Dan pada akhirnya, pilihan itu jatuh kepada Persib Bandung. Kepindahan Alfeandra Dewangga ke Persib Bandung menjadi salah satu transfer paling dibicarakan pada musim 2025. Sebagai salah satu klub dengan basis supporter terbesar di Indonesia, keputusan ini bukan tanpa risiko. Tapi Dewa justru melihatnya sebagai lompatan besar dalam karir. Persib yang dikenal dengan tekanan luar biasa dari bobotoh dan ekspektasi tinggi dari manajemen menjadi panggung baru bagi Dewa untuk membuktikan kelasnya. Sejak resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar, media sosial langsung ramai memperbincangkan kiprah dan ekspektasi publik terhadapnya. Dalam konferensi pers perkenalannya, Dewa menyampaikan bahwa ia datang bukan sekedar mencari nama besar, melainkan ingin memberikan kontribusi nyata untuk klub. Ia paham, Persib bukan tim sembarangan. Saya datang ke sini untuk bekerja keras, belajar dari pemain senior, dan membawa Persib menjadi juara, ucapnya. Sejak masa prasumum, Dewa menunjukkan performa yang solid. Dalam uji coba melawan klub Thailand, ia tampil disiplin dan mampu mematahkan beberapa serangan berbahaya lawan. Pelatih Bojan Hodak pun mengapresiasi kesigapan dan fleksibilitas Dewa di lini belakang. Masuknya Dewa ke dalam skuad inti tidak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa laga awal, ia langsung mendapat kepercayaan sebagai starter. Meski bermain di tim baru, ia seperti sudah menyatu dalam ritme permainan. Komunikasinya dengan rekan setim berjalan lancar dan ia cepat memahami taktik pelatih. Namun di balik penampilannya yang tenang, Dewa tak bisa menghindari tekanan. Kritik dari supporter, harapan tinggi untuk tampil sempurna, dan persaingan antar pemain membuat setiap laga terasa seperti final. Tapi ia memilih menjawab semua itu di lapangan, bukan di media. Saya sadar, bermain di Persib tidak mudah. Tapi justru itu yang membuat saya semakin terpacu. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah tim ini, ungkap ia. Dewa pun tak hanya fokus bermain, tapi juga menjaga relasi dengan supporter. Ia aktif membagikan momen latihan, menyapa fans di media sosial, dan menunjukkan rasa hormat kepada bobotoh. Sikap rendah hatinya membuat ia cepat dicintai. Kehadirannya di Persib adalah awal dari petualangan baru. Dewa kini bukan lagi talenta muda yang menjanjikan, tapi pemain matang yang siap menulis sejarah bersama Maung Bandung. Seiring waktu, satu hal menjadi semakin jelas bagi Alfeandra Dewangga. Peran bek tengah adalah tempat terbaiknya. Bukan hanya karena ia telah memainkannya selama 3 hingga 4 musim terakhir, tapi karena dari posisi itulah, ia bisa memberikan kontribusi maksimal. Tak heran, ketika pelatih Persib, Bojan Hodak menempatkannya sebagai bek tengah sejak awal musim, Dewa langsung merasa cocok dan percaya diri.
Saya paling nyaman bermain di posisi ini. Di sini saya bisa membaca permainan, mengatur lini belakang, dan mengomando teman-teman dengan lebih leluasa. Ujar Dewa, kata-katanya mencerminkan kedewasaan dan pemahaman mendalam tentang perannya di lapangan. Sebagai bek tengah, Dewa berkembang pesat. Ia tak hanya kuat dalam duel 1 lawan 1, tapi juga cerdas dalam penempatan posisi. Banyak momen krusial yang membuktikan ketepatannya dalam melakukan antisipasi serangan. Ia kerap memotong umpan lawan sebelum bola sampai ke striker, atau melakukan tackle bersih di saat-saat penting. Tidak hanya secara fisik, ia juga menjadi bek yang tenang dan tak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketenangan ini membuatnya semakin dipercaya pelatih. Bahkan dalam sesi latihan, Bojan Hodak sering memberikan contoh kepada pemain muda lain berdasarkan cara Dewa bertahan dan berkomunikasi. Kenyamanan ini juga terlihat dari bagaimana Dewa mampu beradaptasi dengan berbagai partner di lini belakang. Entah bermain bersama Nick Coopers, Alberto Rodriguez, atau pemain muda lainnya, ia mampu menyatukan komunikasi dan kerjasama. Hal itu membuat pertahanan Persib semakin solid. Namun, Dewa tidak menjadi puas diri. Ia tetap terus belajar, menonton ulang pertandingan, dan berdiskusi dengan pelatih mengenai evaluasi tiap laga. Ia juga mulai menaruh perhatian pada peran distribusi bola dari belakang ke tengah, menjadikan bek modern yang tidak hanya bertahan, tapi juga mampu membangun serangan. Ketenangan dan kecerdasannya itu membuatnya mulai disandingkan dengan para legenda bek Indonesia, seperti Hamka Hamzah atau Charis Yulianto. Meskipun begitu, Dewa tetap merendah. Saya masih jauh dari mereka. Tapi saya belajar dari semua yang pernah berjasa untuk timnas dan klub. Kenyamanan di posisi bek tengah adalah buah dari perjalanan panjang, dari sayap, gelandang, hingga akhirnya menjadi fondasi utama pertahanan. Dewa tidak hanya menemukan posisi, tapi juga menemukan dirinya. Di tengah pencapaiannya sebagai bek tengah andalan, Alfeandra Dewangga tetap menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dalam berbagai wawancara, ia kerap menyampaikan hal yang mengejutkan. Dirinya siap bermain di posisi manapun, selama itu demi kebutuhan tim. Pernyataan ini bukan sekadar formalitas. Dewa sungguh-sungguh hidup dengan prinsip bahwa pemain harus adaptif dan siap berkorban untuk tim. Setiap pelatih punya gaya dan kebutuhan masing-masing, jadi saya mengikuti saja. Yang penting, saya siap dan bisa maksimal dimanapun ditempatkan. Ungkap Dewa saat ditemui media di Bangkok usai sesi latihan bersama Persib di Thailand 22 Juli 2025. Kalimat ini menggambarkan sikap dewasa seorang pemain muda yang telah memahami esensi kolektivitas dalam sepak bola. Meskipun kini nyaman sebagai bek tengah, Dewa tak pernah menolak jika suatu saat pelatih memintanya kembali ke bek kiri, gelandang, atau bahkan winger. Ia tahu sejarah karirnya telah mengajarkannya banyak hal tentang fleksibilitas dan mental adaptif. Ia menjadikan pengalamannya berpindah-pindah posisi sebagai keunggulan, bukan beban. Ketika pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa Dewa akan diproyeksikan sebagai tembok pertahanan utama Maung Bandung, ia tidak besar kepala. Justru, ia semakin rajin berdiskusi dengan staf pelatih untuk memahami peran yang diinginkan dalam berbagai skema permainan. Ia sadar bahwa tugas bek tengah dalam formasi 3-4-3 akan berbeda dibandingkan dalam formasi 4-2-3-1. Pemahaman taktis ini membuatnya semakin dipercaya. Rekan setim pun banyak belajar dari sikapnya. Pemain muda yang baru masuk Persib musim ini mengaku terinspirasi oleh etos kerja dan komitmen Dewa dalam latihan. Dia bukan cuma jago di lapangan, tapi juga sangat terbuka membantu teman yang baru beradaptasi, ucap salah satu rekan juniornya. Dalam suatu pertandingan uji coba pramusim, Dewa bahkan sempat diminta bermain sebagai gelandang bertahan ketika stok pemain di posisi itu terbatas. Meski sudah lama tidak menempatinya, ia tampil meyakinkan. Ia tahu kapan harus menahan bola, kapan menyapu bersih, dan bagaimana menjaga ritme dari lini tengah. Kemampuan multifungsi ini membuatnya digadang-gadang sebagai pemain yang bisa menjadi andalan jangka panjang di berbagai level, termasuk tim nasional. Banyak pengamat sepak bola menyebut Dewa sebagai pemain komplit yang langka di Indonesia. Namun bagi Dewa, semua itu kembali ke satu hal, membantu tim. Ia tak ingin dikenal karena statistik pribadi atau penghargaan individu. Ia hanya ingin dikenang sebagai pemain yang selalu memberi segalanya untuk tim tanpa pamrih.
Pandangan ini menjadikan Alfeandra Dewangga bukan hanya bek tengah andalan, tapi simbol kesetiaan, kedewasaan, dan pengorbanan. Seorang pemain yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga tangguh dalam prinsip. Dengan segala pengalaman, performa konsisten dan kedewasaannya, masa depan Alfeandra Dewangga bersama Persib dan Timnas Indonesia tampak semakin cerah. Di usianya yang masih tergolong muda, ia telah memiliki jam terbang tinggi dan kemampuan teknis serta mental yang mumpuni untuk tampil di level tertinggi. Target jangka pendeknya cukup jelas, membawa Persib meraih gelar Liga 1. Dalam wawancara eksklusif bersama media lokal Bandung, Dewa menegaskan bahwa mimpinya bukan hanya bermain, tapi menjadi bagian dari sejarah klub. Saya ingin juara bersama Persib. Ini kota dengan semangat luar biasa. Suporternya, manajemennya, semuanya hidup untuk sepak bola. Di bawah asuhan Boyan Hodak, Dewa mendapatkan ruang yang ideal untuk berkembang. Sistem latihan yang disiplin, analisis video yang intensif, hingga pendekatan taktik yang modern membuatnya terus tertantang dan tumbuh sebagai pemain. Ia tidak hanya berkembang sebagai bek, tapi juga sebagai pemimpin masa depan. Dari sisi timnas, sinyal positif terus berdatangan. Ia sudah masuk radar pelatih kepala timnas senior. Penampilannya di level klub menjadi referensi kuat. Dewa pun terus menjaga performa dan kebugaran agar siap kapanpun dibutuhkan negara. Ia tahu, mengenakan jersey merah putih adalah puncak dari setiap mimpi pesepak bola. Namun ambisi Dewa tak berhenti di situ. Dalam diskusi santai bersama rekan setim, ia menyampaikan keinginannya untuk suatu saat bisa bermain di luar negeri, menjajal kompetisi yang lebih kompetitif seperti di Asia Tenggara, atau bahkan Jepang dan Korea Selatan. Saya ingin membawa nama Indonesia ke panggung lebih tinggi, tapi saya sadar semua itu butuh proses dan pembuktian, katanya. Selain aspek teknis, Dewa juga mulai mempersiapkan masa depan di luar lapangan. Ia mengikuti pelatihan dasar, aktif dalam program CSR Club, dan beberapa kali menjadi pembicara dalam seminar sepak bola usia muda. Baginya, membangun ekosistem sepak bola Indonesia bukan hanya tugas federasi, tapi juga tanggung jawab pemain. Dengan kombinasi talenta, kerja keras, dan sikap profesional, Dewa menjadi panutan baru bagi generasi muda. Ia adalah bukti bahwa sukses tidak selalu datang dari talenta besar sejak kecil, tapi dari kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkorban untuk tim. Masa depan memang penuh ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, selama semangat, dedikasi, dan integritas tetap ada, Alfeandra Dewangga akan terus bersinar, baik di stadion-stadion Indonesia maupun di panggung yang lebih besar. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah fondasi untuk Persib, untuk Indonesia. Perjalanan Alfeandra Dewangga Santosa bukan sekadar kisah transformasi seorang pemain dari penyerang menjadi bek tengah, melainkan juga tentang semangat adaptasi, dedikasi, dan kerendahan hati. Dalam dunia sepak bola yang kerap dipenuhi ego, Dewangga tampil berbeda. Ia menunjukkan bahwa peran dalam tim lebih penting daripada posisi pribadi, bahwa proses belajar lebih utama dari ketenaran instan. Mulai dari masa kecilnya di Semarang, Dewa sudah jatuh cinta pada sepak bola. Ia memulainya sebagai pemain sayap, lalu menjajal berbagai posisi, hingga akhirnya menemukan kenyamanan sebagai bek tengah. Setiap pergeseran posisi bukan ia keluhkan, justru ia jadikan pelajaran berharga. Dari winger ke bek kiri, dari gelandang serang ke stopper, setiap transisi membentuknya menjadi pemain yang lengkap dan matang. Mentalitas belajar dan mau berkorban inilah yang menjadi kekuatan sejatinya. Ketika bergabung dengan PSIS Semarang dan kemudian pindah ke Persib Bandung, ia tak hanya membawa fisik dan kemampuan, tapi juga karakter. Karakter yang dibentuk dari pengalaman, dari kegigihan, dan dari kepercayaan pada pelatih yang menempatkannya di posisi berbeda. Kini, bersama Persib, Dewangga bukan hanya bek tengah biasa. Ia adalah pemimpin di lapangan, panutan di ruang ganti, dan simbol harapan bagi banyak pemain muda di Indonesia. Di tengah gemerlapnya sepak bola modern, ia tetap membumi. Ia tahu arti kerja keras, ia tahu makna loyalitas, dan ia tahu bahwa setiap pertandingan adalah tanggung jawab, bukan panggung pamer. Tak hanya untuk klub, Dewa juga punya mimpi besar bersama Timnas Indonesia. Ia ingin membawa nama bangsa ke level lebih tinggi.
dan ia tidak menunggu kemukjizatan. Ia terus bekerja keras, menjaga kebugaran, mengikuti pelatihan tambahan, hingga memperdalam pemahaman taktik. Semua itu ia lakukan bukan demi popularitas, melainkan demi kehormatan. Kesederhanaan Dewa terlihat dari sikapnya yang siap bermain di posisi apapun. Bahkan setelah menemukan kenyamanan di jantung pertahanan, ia tetap terbuka jika pelatih ingin menugaskannya di posisi lain. Ia bukan tipikal pemain yang memaksa kehendak. Ia adalah pemain yang hadir untuk tim, bukan tim yang hadir untuknya. Lebih jauh lagi, Dewa mulai berpikir jangka panjang. Ia aktif dalam kegiatan sosial, mulai mengasah kemampuan kepelatihan, dan memberi inspirasi melalui seminar dan pelatihan sepak bola usia muda. Ia tahu bahwa peran pemain tidak berhenti saat peluit lambang berbunyi. Tanggung jawab moral terhadap generasi penerus terus melekat padanya. Alfeandra Dewangga adalah wajah baru pesepak bola Indonesia yang kita dambakan. Cerdas, disiplin, rendah hati, dan berorientasi pada kontribusi nyata. Ia bukan hanya bek tengah Persib. Ia adalah gambaran masa depan sepak bola Indonesia yang lebih dewasa, penuh semangat gotong royong, dan selalu haus akan kemajuan. Dari pinggiran lapangan di Semarang, kini ia berdiri tegak di tengah stadion-stadion besar. Tapi langkahnya belum berhenti. Karena selama masih ada bola yang bergulir, Dewangga akan terus berlari. Untuk klub, untuk bangsa, untuk mimpi yang lebih tinggi.